sifatnya. Apakah saja sifatnya? Maka sifat huruf ta dan huruf yang lainnya itu sama seperti huruf yang lainnya. Dia memiliki sifat yang lazimah, sifat yang pasti menyertai huruf ta tersebut, atau sifat al-'aridhah, sifat atau tentang tata cara namun dia tidak pasti menyertai huruf ta tersebut. Adapun sifat yang pertama adalah sifat yang lazimah, sifat yang pasti menyertai huruf ta kemanapun dia pergi. Pertama adalah hams. Huruf ta memiliki sifat hams. Mahmusuha fahassahu syakhsun sakat. Atau di sini kita lihat sifat huruf ta pertama adalah hams. Apa itu hams? Mengalir nafasnya. Bagaimana tata caranya? Maka untuk penyempurnaan huruf ta ini, maka benar-benar dia tidak bisa dipelajari dengan sendiri. Maka dia harus ditemani oleh seorang guru. Tatkala kita mengucapkan huruf ta, maka huruf ta ini memiliki dua kategori sukun. Sukun yang pertama adalah sukun jiwa dari huruf ta, yaitu bunyi atau posisi makhraj, posisi sumber suara di mana dia pasti akan ada itu terlebih dahulu sebelum apapun. Contoh, ta sebelum fathah dia pasti ada at, baru setelah itu ta. Ta sebelum kasroh dia pasti juga ada at, baru setelah itu kasroh ti. Ta ketika dhammah dia pasti juga ada at, setelah itu tu. Tatkala dia sukun pun dia akan meminta at, baru setelah itu itu dia sifatnya. At sukun jiwa, sukun penyempurna. Karena ketika lepas dia berupa aliran nafas, atau kita lebih senang menyebutnya dengan percikan nafas, karena nanti untuk nafas ini ada dua kategori. Ada nafas yang sifatnya mengalir, ada nafas yang sifatnya percikan saja, yaitu untuk huruf ta dan juga untuk huruf kaf. At, at, at. Perhatikan tata cara pengucapan sukun tersebut agar kita benar-benar mutkin dalam pengucapan huruf ta, khususnya saat sukun. Dimana satu, perhatikan bunyi-bunyi kita sebut siluman. Kenapa dikatakan siluman? Karena itu sebenarnya tidak ada bunyi itu. Contoh, desis pada huruf ta. At, at, tidak. Kalau kita rasakan, misalkan ujung lidah nih, ujung lidah, misalkan katakanlah ini ujung lidah ya, ke ke pangkal gigi seri atas tadi, at, kita merasakan di sana ada suara yang tertahan, atau nanti sifat berikutnya itu syiddah. At, kemudian setelah itu lepas. Itu pasti akan ada nafas yang terpercik dengan kadar yang sangat-sangat minimalis gitu. Dan tidak dibuat-buat. Contoh misalkan didorong dari nafas tenggorokan, misalkan at, tidak, at, tidak, atau ada bunyi desis at, tidak, normal saja at, dah, at, dah. Kemudian setelah itu sifat berikutnya adalah sifat syiddah. Sifat syiddah. Apa itu syiddah? Syiddah itu adalah sifat di mana saat kita mengucapkan jiwa dari huruf ta itu tertahan suara. At, tertahan suara. Itulah syiddah. Di mana huruf-hurufnya selain ta itu ada ajid, qatin, bakat. Kayak sebagaimana Imam Ibnu Jazari menyebutkan syadiduha lafzu ajid, qatin, bakat. Sifat syiddahnya hurufnya adalah hamzah, jim, dal, qaf, to, ba, kaf, ta. Berikutnya adalah sifat lazimah, sifat yang pasti menyertai huruf ta yang ketiga adalah sifat istifal. Apa itu istifal? Rendah lidahnya. Maksudnya adalah lidah tebal tipis. Kalau kita lihat di gambar, saat kita mengucapkan huruf ta, maka posisi lidah tebal tipis alias tengah dan pangkal wilayah ini dia berada dalam posisi yang rendah. Beda dengan huruf to, huruf yang satu jenis dengan dia atau huruf tebal yang lainnya, maka lidah pangkalnya dia akan ada seperti ini, dia terangkat. Sep, nah terangkat seperti ini. Dah, terangkat dia. Huruf ta, posisi lidahnya dia posisi yang
rendah dia. Maka inilah yang dinamakan dengan istifal. Oke. Huruf-hurufnya satu. Huruf-huruf selain isti'la yaitu khusso, dog, tin, qil. Khusso, dog, tin, qil. Kho, sod, dod, ghain, to, qaf, dha. Nah, dia adalah huruf istifal, huruf dengan posisi lidah yang tadi yang digambarkan itu lidah tipis dia. Kemudian berikutnya sifat yang keempat yaitu sifat infitah. Apa itu infitah? Infitah adalah terbuka. Apa yang terbuka? Aula, tebal, tipisnya terbuka. Kalau kita lihat di gambar, posisi huruf ta saat kita mengucapkan at. Kenapa at? Karena itulah jiwanya huruf ta. Kenapa bukan ta? Ta, bukan ta. Karena kalau kita mengucapkan ta, itu kita bukan lagi mengucapkan huruf ta yang murni, tetapi ta yang terkontaminasi dengan huruf mad. Ta tidak, tapi at. Dengan begitulah, dengan mensukunkannya lah kita hanya bisa baru kita bisa menyempurnakan huruf ta itu sendiri. Kita lihat di sini ada aula yang terbuka. Aula yang terbuka sama aula pangkal dan aula tengah terbuka. Nah, terbuka inilah dalam bahasa Arab dinamakan fatah yaftahu atau sifat terbuka yaitu infitah, terbuka. Hurufnya ada selain huruf-huruf yang tertutup. Lawannya terbuka adalah tertutup yaitu sod, dod, to, dha. Sebagaimana Ibnu Jazari mengatakan wasadu dodun ta'u dha'un mutabaqah. Sod, dod, to dan dha itu adalah huruf-huruf dengan sifat tertutup. Maksudnya aula tebal tipisnya tertutup sehingga menghasilkan bunyi yang tebal, kuat, ta'zim, kuat, gemuk di posisi mulut kita ini. Nah, sedangkan huruf ta itu adalah kebalikannya yaitu infitah, terbuka. Sifat berikutnya dari huruf ta adalah ismat. Apakah itu ismat? Ismat adalah sifat yang pasti menyertai huruf ta, namun penyertaan tersebut dari sisi teori saja. Dari sisi teori saja. Karena Imam Syatibi bahkan beliau menghilangkan sifat ismat ini beserta lawannya yaitu idlaq. Atas dasar alasan tertentu yang mungkin tidak bisa disampaikan di sini. Sedangkan Ibnu Jazari itu tetap membuatnya ada. Apa sih ismat itu? Ismat itu dari kata as-somtu, somt, sulit atau tertahan atau dia jauh. Kenapa dinamakan sulit? Karena posisinya jauh dari tempat keluar. Loh, tapi kan dia bukannya di ujung lidah. Nanti setelah ini kita akan jelaskan lebih detail lagi. Huruf-huruf ismat dia adalah huruf-huruf lain fa, ro, mim, nun, lam, ba. Fa, ro, min, lubbi. Huruf-huruf fa, ro, min, lubbi itu adalah tiga huruf perwakilan dari ujung lidah, yaitu huruf ro, lam, dan juga nun. Kemudian tiga huruf lagi dari huruf kategori bibir, yaitu fa, ba, dan juga mim. Fa, ro, min, lubbi. Sedangkan huruf ta tidak masuk ke 6 tersebut, huruf tersebut, maka dia menjadi huruf ismat dia. Alasan berikutnya adalah ismat dikatakan susah, kenapa? Terlebih dahulu kita harus mengenal lawannya ismat yaitu idlaq. Idlaq itu adalah mudah. Hurufnya ada 6 tadi sudah farra min lubbi. Artinya orang Arab atau bahkan mungkin kita sendiri dalam mengucapkan sebuah kata itu pasti kita akan memerlukan atau membutuhkan salah satu dari huruf idlaq yang 6 tadi. Contoh, kita mau bilang misalkan lemari. Lemari, di sana ada huruf lam, L, kemudian ada M, ada R. Ada L, M, R. Apalagi? Kita mau bilang misalkan meja. Ada M dalam kata meja tersebut. Apalagi misalkan laptop misalkan. Ada P atau F dalam bahasa Arab. Apalagi misalkan Quran. Ada ro, ada nun. Apalagi lampu. Ada L, ada M, ada F atau P ya, karena di Arab itu tidak ada P. Apalagi kira-kira mau sebut apa? Karpet, ada ro, R. Artinya idlaq itu adalah huruf-huruf yang membuat seseorang untuk mengucapkan kata itu menjadi lebih mudah.
Nah, itulah dinamakan huruf izlaq. Oke. Muhammad ada mim. Ahmad ada mim. Tiga suku kata misalkan. Karena kalau 2 suku kata itu masih tergolong masih kategori mudah. Contoh misalkan Zaid atau misalkan Ujang masih ada nun tuh. Dan seterusnya lah. Karena Anda sendiri pun sebagian besar ketika meneliti setiap kata, itu rata-rata setiap kata itu memerlukan atau membutuhkan atau ada padanya itu huruf-huruf izlaq untuk memudahkan kata tersebut keluar. Itulah definisi kedua tentang ismat dan izlaq. Sedangkan ismat itu adalah selain huruf yang farra min lubbi tadi, tergolong kategori huruf-huruf yang sulit. Maka untuk bisa terucap sebuah kata dengan mudah, maka setiap huruf yang sulit itu nanti harus dibarengi dengan huruf-huruf yang mudah agar kata itu bisa terucap dengan mudah. Ini tentang sifat huruf.